Perkenalkan, nama saya Roy Ariarti Saya Kosibarani. dari kelas Saya akan 91. menjelaskan teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita rekayasa yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang atau pendeknya itu berbentuk relatif. Dalam cerpen terdapat unsur-unsur yang dapat membangun cerita. Berikut satu contoh pembangun unsur teks, yaitu tema. Tema merupakan pokok pembicaraan teks. Contoh tema adalah tentang ketuhanan, kasih sayang, dan persahabatan. Tema cerpen sangat sederhana dan menyangkut peristiwa-peristiwa kehidupan dalam sehari-hari. Pesan atau nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam cerpen. Amanat suatu cerpen selalu berkaitan dengan temanya. Unsur pembangun berikutnya ialah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Jalan cerita atau rangkaian peristiwa terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. A. Pengenalan situasi cerita. B. Pengungkapan peristiwa. C. Menuju pada suatu konflik. D. Puncak konflik. Dan E. Penyesuaian. 4. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Berikut karakter-karakter tokoh. Contohnya, ramah, tidak sombong, pintar, kuat, kasar, angkuh, pemarah. Tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Sudut pandang atau point of the view adalah proses pengarang dalam membawakan cerita. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi menciptakan suatu nada atau suasana tertentu yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Saya akan membaca cerpen saya yang berjudul Malas Sekolah. Minggu menjadi hari libur yang membuat orang malas melakukan aktivitas. Ada yang memilih libur, ada pula yang memilih di rumah, melepas lelah setelah sehari-hari sebelumnya penuh dengan aktivitas. Begitu pula dengan Rio. Dia memilih untuk bersantai-santai di rumahnya. Sampai-sampai setelah hari Minggu, Rio masih belum siap menghadapi aktivitas sekolah yang menurutnya sangat membosankan. Rio, kamu tidak berangkat sekolah. Ini sudah siang loh, nanti telat, tanya ibunya. Rio masih capek, Bu. Bolos sehari saja tidak apa-apa. Lagi nggak ada PR dan tes kok, Bu. Yah, jangan begitu. Sekolah itu bayar loh, Rio. Menuntut ilmu itu jangan kamu selepekan sebegitu saja, Rio. Jawab ibunya menyanggah. Sudahlah, Bu. Rio masih ngantuk, mau lanjut tidur lagi. Melihat gelagak dari anaknya, ibunya menjadi kesal dan geram dan menyeret anaknya ke sebuah tempat. Kemudian ibunya mengajak Rio ke panti asuhan yang di sana dipenuhi oleh anak-anak dengan latar belakang yang berbeda. Nah, lihat mereka. Sudah tidak punya orang tua yang membiayai sekolah padahal mereka juga yang mau sekolah. Jelas ibunya memberitahu kepada anaknya. Kemudian ibunya mengajak lagi ke suatu tempat yang di sana anak-anak yang mengamen di jalan. Lihat mereka mengemis mencari uang untuk mereka harus berusaha payah apalagi untuk biaya sekolah. Jelas ibunya lagi. Kemudian Rio sadar dan akhirnya ia mau berangkat sekolah meskipun agak terlambat. Dia diantar ibunya sampai ke sekolah. Di dalam perjalanan menuju sekolah, dia melihat anak sekolah yang berjalan pincang. Alangkah beruntungnya aku, masih memiliki fisik yang sempurna, tapi bermalas-malasan untuk sekolah. Sedangkan mereka yang catur saja masih semangat seperti itu. Gimana dalam hati? Gumamnya dalam hati. Cerpen terbagi menjadi 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, ataupun unsur-unsur cerita lainnya. Dalam teks cerpen, umumnya penulis langsung mengenalkan masalah yang dialami oleh tokoh utamanya. Kedua, komplikasi berupa cerita pendek yang
arus, akibat, dan komplikasi berupa cerita yang berisi akibat dari adanya masalah yang ada dalam cerpen tersebut ataupun yang dialami oleh tokoh utama. Resolusi adalah penyelesaian yang dialami tokoh. Resolusi adalah penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Dalam cerpen terdapat abstrak dan koda. Abstrak merupakan pengantar cerita oleh pengarang tentang cerpen yang dia dibuatnya. Koda merupakan penyelesaian kata-kata atau cerita tersebut. Koda merupakan kata-kata penutup oleh pengarang setelah cerita yang dibuatnya tuntas. Dalam cerpen juga ada kaidah kebahasaan. A. Menggunakan kata-kata. Dalam cerpen ada juga kaidah kebahasaan, yaitu A. Menggunakan kata-kata yang menyelesaikan urutan waktu seperti sore, siang, tadi, awal bulan, kini, akhirnya. B. Menggunakan kata kerja tindakan seperti menjawab dan mengurus. C. Menggunakan kata kerja yang bersifat mental yang menggunakan kata kerja mental yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokohnya. D. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau latar seorang tokoh. Menggunakan dialog sebagai gambaran atau persiapan yang terjadi pada antar tokoh. Dari presentasi saya Roy. Terima kasih.